Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan terkait modul 6, perancangan lintasan perakitan, praktikum perancangan teknik industri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 26. Yang pertama ada saya sendiri, Hanifah Salsabila, Fagri Ahmad Chaniago Z, dan Sri Wahyuni. Kriteria lintasan perakitan ada 3, line efisiensi, balance delay, smoothing index. Yang pertama, line efisiensi. Line efisiensi sendiri merupakan rasio dari total waktu operasi terhadap waktu siklus, yang mana untuk rumus perhitungan line efisiensi ini dapat dilihat pada share screen. Dengan keterangan itu, LE line efisiensi, STI waktu stasiun kerja, ST max waktu stasiun kerja maksimum, K jumlah stasiun kerja, CT waktu siklus. Salah satu contoh dari perhitungan efisiensi dengan menggunakan metode Helgeson-Birney untuk produk mini truk dengan aksesoris. Itu alternatif CT-nya faktor prima dari 30, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30. Dengan pemilihan CT besar dari waktu operasi maksimum, kecil dari total waktu operasi. Sehingga berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan efisiensi itu sebesar 98%. Hal ini menandakan bahwa stasiun kerja sudah mampu menghasilkan efisiensi terbaik dan operasi yang dibebankan pada setiap stasiun kerja itu sudah efisien. Kemudian untuk balance delay akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Selanjutnya yaitu balance delay. Balance delay menunjukkan ukuran ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian beban kerja yang kurang sempurna. Untuk perhitungannya yaitu 1 dikurangi dengan line efisiensi. Contoh perhitungan balance delay dengan metode Helgeson-Birney, berdasarkan LE yang dihitung didapatkan nilainya sebesar 98%, sehingga balance delay sebesar 2%. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa 3 stasiun kerja mampu menghasilkan efisiensi terbaik dan operasi yang dibebankan pada setiap stasiun kerja sudah seimbang. Selanjutnya, smoothing index akan dijelaskan oleh rekan saya Agi. Kepada Agi, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada smoothing index. Di smoothing index ini merupakan suatu metode untuk mengukur waktu tunggu relatif dari suatu lini perakitan. Jika nilai suatu smoothing index semakin mendekati 0, maka nilainya akan semakin baik. Next. Untuk contoh perhitungan dari smoothing index itu dilakukan pada metode Helgeson-Birney. Dapat dilihat bahwa rumusnya itu adalah akar dari STMX dikurang dari STI kuadrat didapatkan sebesar 0,468. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian elemen kerja sudah cukup merata pada lini perakitan karena sudah mendekati nilai 0. Next. Untuk batasan lintasan perakitan itu dibatasi pada praktikum line balancing ini sebanyak 4 stasiun kerja, dan target dari lintasan perakitan itu adalah menyimbangkan beban kerja pada setiap stasiun kerja dan memaksimalkan jumlah stasiun kerja. Next. Untuk rancangan lintasan perakitan menggunakan 3 stasiun kerja, rancangan elemen operasi untuk setiap stasiun kerja didasarkan pada precedence diagram. Untuk penetapan jumlah stasiun kerja didasarkan pada nilai CT yang dipilih dengan ketentuan yaitu nilai CT yang diambil harus besar dari waktu operasi maksimum dan kurang dari total waktu operasi. Next. Untuk penyimbangan lintasan perakitan, kami menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama ada Kilbride-Weston heuristic, ada Helgeson-Birney, dan ada metode Modiam. Next. Untuk penjelasan mengenai Helgeson-Birney akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih Agi. Selanjutnya untuk metode Helgeson-Birney, di mana konsep dari metode ini untuk penentuan lintasan perakitannya itu ditentukan berdasarkan jumlah bobot elemennya. Next. Di mana untuk penetapan nilai stasiun kerja itu sesuai yang dihitung dapatkan dari nilai K minimum seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian untuk penempatan elemen di setiap stasiun kerja berdasarkan hasil perankingan dari jumlah bobot elemen. Kemudian dihitung nilai waktu siklus setiap stasiun kerja, waktu siklus maksimum, nilai line efisiensi, balance delay, smoothing index, serta kapasitas produksi dengan rumus yang telah dijelaskan. Selanjutnya, metode Kilbride-Weston heuristic akan dijelaskan oleh rekan saya Agi. Pada Agi, disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk Kilbride-Weston heuristic ini merupakan suatu metode dengan pembagian daerah-daerah pada precedence diagram. Dan hasil yang didapatkan itu pada slide selanjutnya. Next.
Untuk hasil yang didapatkan dari perhitungan dari masing-masing produk, dari baik aksesoris maupun tanpa aksesoris, itu dilakukan dua perhitungan, yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua. Dan pada masing-masing produk terpilih alternatif kedua dengan line efisiensi yang lebih tinggi daripada alternatif pertama. Yang dapat dilihat pada contohnya itu pada tabel kedua, line efisiensi lebih besar daripada alternatif pertama 94% dan SI 0,47, balance delay-nya 2% dan kapasitasnya 1066. Dan disamakan untuk pada perhitungan alternatif kedua untuk produk kedua. Next. Untuk penjelasan metode Modia akan dijelaskan oleh rekan saya pada Hanifa, dipersilakan. Baik, terima kasih Agi. Untuk selanjutnya itu menggunakan metode Modia. Penggunaan metode Modia ini konsepnya itu dia menggunakan matriks P dan juga matriks F. Matriks P ini itu berdasarkan dari predesesor pada precedence diagram, dan juga matriks F ini itu menggunakan dari suksesor dari precedence diagram. Dan dalam membuat lintasan perakitan menggunakan metode Modia yang ini tuh harus berdasarkan pada precedence diagram, tidak boleh melanggar precedence diagram. Kemudian untuk salah satu contoh perakitan lintasan yang menggunakan metode yang ini adalah pilih tas yang memiliki matriks P dan F dengan produk mini truk dengan aksesoris. Langkah awalnya ialah memilih tas matriks P dengan nilai 0, kemudian dimasukkan tas tersebut ke dalam beberapa stasiun kerja dengan berpedoman pada precedence diagram. Next. Untuk berikutnya, ini merupakan salah satu contoh perhitungan untuk alternatif yang terpilih pada metode Modia. Ini tuh alternatif yang pertama untuk fase pertama, di mana stasiun kerja yang pertama itu tasnya itu 34, 35, 36, 37, 38 sampai dengan 44. Dan ini tuh penyusunannya seperti yang setelah saya jelaskan tadi, dan juga kemudian dilakukan perataan waktu idle time dalam menit. Untuk berikutnya, kapasitas produksi perakitan akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kapasitas produksi, yang mana kapasitas produksi itu menyatakan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam selang waktu tertentu. Berikut ditampilkan untuk nilai kapasitas produksi untuk dua alternatif dan untuk 3 metode. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapatkan bahwa metode terpilih itu adalah metode Modia karena menghasilkan nilai kapasitas produksi terbesar. Untuk contoh perhitungan kapasitas produksi itu ditampilkan pada metode Helgeson-Birney, di mana dengan rumus I sama dengan P per C. Nilai P didapatkan dari satu hari itu ada 8 jam kerja, dikali 60 menit, dikali 1 bulan itu 22 hari kerja. Sehingga nilainya 10.560, dibagi waktu siklus maksimum pada stasiun kerjanya itu 9,89, sehingga dapatkan nilai kapasitas produksi sebesar 1067 unit per bulan. Mungkin sekian